Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Permana. Saya mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan perihal kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia untuk melengkapi tugas mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia. Di sini saya akan mengangkat tragedi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Sampit tahun 2001. Langsung saja, tragedi Sampit pada Februari 2001 adalah salah satu konflik horizontal antar etnis paling berdarah dalam sejarah modern Indonesia. Peristiwa ini terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, melibatkan kelompok etnis Dayak sebagai penduduk asli dan etnis Madura sebagai penduduk pendatang. Ketegangan antara dua kelompok etnis ini sebenarnya sudah terjadi selama beberapa dekade, dipicu oleh berbagai faktor seperti persaingan ekonomi, perbedaan gaya hidup, perbedaan budaya, dan kesalahpahaman yang menumpuk. Para pendatang Madura telah tinggal dan bekerja di Kalimantan, namun gesekan rasa tidak nyaman di antara kedua kelompok seringkali terjadi. Puncak kerusuhan meletus pada tanggal 18 Februari 2001 di Sampit dengan cepat menyebar ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangkaraya. Massa dari etnis Dayak yang marah melakukan aksi balasan besar-besaran terhadap warga Madura. Kekerasan yang terjadi sangat brutal dan melibatkan praktik sadis seperti pemenggalan kepala dan pembantaian massal. Peristiwa yang terjadi antar etnis Dayak dan Madura di Sampit menyebabkan ratusan hingga ribuan korban jiwa, pengungsian massal, dan kekerasan brutal termasuk pemenggalan kepala tadi. Peristiwa ini melanggar prinsip-prinsip utama dari UDHR, yakni diantaranya pasal 3 UDHR tentang hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Dilihat dari pembantaian massal terhadap etnis Madura, termasuk wanita dan anak-anak, secara terang-terangan merampas hak paling mendasar secara individu untuk hidup. Kekerasan yang terjadi mengancam dan menghilangkan keamanan pribadi setiap warga negara. Yang kedua, pasal 5 UDHR, yakni larangan penyiksaan, perlakuan, atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Praktik kekerasan yang terjadi tersebut termasuk kepada praktik kekerasan brutal, termasuk pemenggalan kepala tadi, dan perlakuan kejam lainnya merupakan bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Selanjutnya ada pasal 6 dan 7 UDHR, hak untuk diakui sebagai pribadi di mana saja di mata hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi. Kekerasan yang dilakukan berdasarkan perbedaan etnis menunjukkan adanya diskriminasi dan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang sama kepada semua warga negara, terutama kelompok minoritas. Skala kekerasan yang masif dan pembiaran awal oleh aparat menunjukkan kegagalan fungsi negara. Di sini peran negara dalam peristiwa ini yakni sebagai yang pertama, sebagai penegak hukum dan akuntabilitas. Negara wajib menyelidiki, mengadili, dan menghukum para pelaku kejahatan hak asasi manusia berat seperti dugaan genosida, pembunuhan massal secara adil, transparan, dan tidak pandang bulu sesuai dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Yakni yang pertama, perlindungan dan pemulihan korban. Negara harus menjamin hak-hak korban atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan atau reparasi, termasuk rehabilitas psikologi sosial dan pengembalian atau ganti rugi harta benda. Yang kedua, pencegahan. Negara harus mengambil langkah efektif untuk mencegah terulangnya kekerasan serupa, termasuk pembentukan forum komunikasi dan toleransi antar etnis, mengatasi akar masalah seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, serta memastikan kesiapsiagaan dan netralitas aparat keamanan. Dan yang terakhir, ratifikasi dan implementasi hukum internasional.
yakni menguatkan implementasi Undang-Undang HAM domestik yang sejalan dengan instrumen internasional, serta pertimbangan ratifikasi instrumen penting seperti Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, jika relevan untuk kejahatan serius. Selanjutnya, di sini ada lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Komnas HAM, dan lain-lainnya. Perannya yakni yang pertama, melakukan pemantauan dan desakan. Lembaga seperti Dewan HAM PBB dan organisasi HAM internasional harus memantau situasi HAM dan mendesak pemerintah Indonesia untuk memenuhi kewajibannya dalam mengusut tuntas kasus ini. Dan yang kedua, bantuan teknis dan kapasitas, memberikan bantuan teknis kepada Komnas HAM dan lembaga peradilan di Indonesia dalam penyelidikan, pengumpulan bukti, dan pembangunan kapasitas aparat penegak hukum agar dapat menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia berat ini secara efektif. Dan yang ketiga, mekanisme akuntabilitas internasional. Meskipun kasus ini umumnya ditangani di tingkat nasional, jika negara gagal atau tidak mau bertindak, mekanisme internasional seperti pelaporan ke Komite Traktat PBB atau potensi yuridiksi ICC jika memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida dapat dipertimbangkan untuk memastikan akuntabilitas. Tindakan-tindakan negara tindakan-tindakan pemerintah pasca terjadi tragedi ini, yakni yang pertama seperti pengerahan pasukan keamanan. Pemerintah mengirimkan bala bantuan militer dan polisi dalam skala besar ke Kalimantan Tengah untuk meredakan bentrokan dan memulihkan ketertiban. Upaya ini cukup memakan waktu dan sulit dilakukan mengingat intensitas agresi dan jumlah masyarakat yang terlibat. Yang kedua, evakuasi massal. Negara melakukan operasi evakuasi besar-besaran terhadap warga etnis Madura yang menjadi korban dan pengungsi. Sebagian besar dibawa keluar dari wilayah Sampit dan Kalimantan Tengah menuju Pulau Jawa menggunakan kapal laut. Dan yang ketiga, pembentukan pos pengungsian. Negara menyediakan lokasi pengungsian sementara dan bantuan logistik bagi korban yang kehilangan tempat tinggal. Menurut sisi pandangan Islam terhadap tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM dalam tragedi Sampit ini sangatlah tegas, yaitu menolak dan mengharamkan secara mutlak setiap tindakan yang menghilangkan nyawa, merusak harta benda, dan menimbulkan perpecahan berdasarkan sentimen etnis. Islam melanggar pembunuhan terhadap individu manapun kecuali atas dasar keadilan yang sah atau bilegoiri al-haq. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang artinya bahwa barang siapa yang membunuh bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Quran surat Al-Maidah ayat 32. Adapun dalil hadis, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain, atau la dororo wala diroro. Hadis riwayat Ibnu Majah. Prinsip ini yang dikenal sebagai kaidah fikih al-doror izal, bahaya harus dihilangkan atau mengharamkan semua bentuk kekerasan yang merugikan orang lain. Beberapa makosid syariah yang dilanggar pada peristiwa ini, yang pertama hifz an-nafs atau memelihara jiwa, yakni mereka melakukan pelanggaran paling berat, pembunuhan massal, penganiayaan dan perlakuan kejam telah menghilangkan nyawa ratusan orang dan mengancam keamanan jutaan orang, telah meruntuhkan tujuan utama dari makosid syariah ini. Selanjutnya, instrumen hukum yang sesuai dan pelanggaran yang terjadi pada peristiwa ini, yakni yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A, yakni hak untuk hidup
dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Tragedi di Sampit ini yang terjadi yakni pembunuhan massal, penganiayaan, dan perampasan nyawa ratusan korban. Selanjutnya ada pasal 28D ayat 1, yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pada peristiwa ini, yakni kegagalan negara memberikan perlindungan yang sama pada kelompok etnis tertentu menunjukkan diskriminasi dalam penegakan hukum dan rasa aman. Mekanisme penegakan hukum yang seharusnya pemerintah lakukan yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, mekanisme penegakan hukum untuk pelanggaran HAM berat seharusnya melibatkan langkah-langkahnya, yakni yang pertama, melakukan penyelidikan atas dasar dugaan kejahatan genosida atau kejahatan kemanusiaan dan membentuk tim ADHOC jika perlu. Dan yang kedua, mengajukan berkas perkara ke Pengadilan HAM ADHOC yang dibentuk melalui keputusan Presiden untuk mengadili pelaku. Dan yang terakhir, yakni memberikan reparasi kepada korban meliputi restitusi, ganti rugi, kompensasi, rehabilitas baik secara medis maupun psikologis, dan jaminan ketidakberulangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.